Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Ahmad Yani LC, bapak-bapak dan ibunya nggak ada ya, yang kami hormati. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, marilah kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan, hingga kita bisa hadir dalam pertemuan rutin kita setiap Ahad pagi untuk ngopi pagi, ngobrol perkara iman Ahad pagi. Dan sebelum kita memulai, marilah kita membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita masih terkait tazkiyatun nafs ya. Jadi kalau di literasi kita lihat bahwa tazkiyatun nafs itu adalah proses penyucian jiwa dan perbuatan syirik dan dosa, kemudian pengembangan jiwa manusia, mewujudkan potensi-potensi menjadi kualitas moral yang luhur atau akhlakul karimah, terus proses pertumbuhan pembinaan akhlakul karimah dalam diri dan kehidupan manusia. Nah, lebih jauh lagi ya, kita udah kesekian kalinya kita mengkaji bab ini. Untuk itu, untuk menjingkat waktu, marilah nanti kita dengarkan, kita konsentrasikan diri kita, siapkan diri kita untuk mendengar hikmah-hikmah dari Ustadz. Sebagai pembukaan sebelum pengajian dimulai, kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Akbar. Kami persilakan maju ke depan ke sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna wa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa as-sabila yassarah summa amatahu faqabarah summa idza syaa'a
حشرة كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fiqhan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون rahimani wa rahimakumullah, para hujjaj, asatidz, para pengurus DKM, para jamaah, semua kita mudah-mudahan diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita tadi menyimak mentafakuri daripada ayat-ayat yang dibaca oleh Ananda Al-Mukarram yang insyaallah kita sayangi, kita banggakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan sarana-sarana tafakkur. Ya. Dan tafakkur ini Allah sampaikan dalam Al-Qur'an banyak ayatnya. Misalnya afala tatafakkarun. Afala tatafakkarun, ya. Tidakkah kalian bertafakkur? Allah menyindir kita, ya, untuk kita melakukan tafakkur, merenung, berfikir, merenung, berfikir atas banyak hal, ya. Dan ternyata tafakkur itu bisa menjadi sarana efektif dalam tazkiyatun nafas. Ya, kalau berfikir, ya Allah muliakan kita dengan akal, gitu ya.
daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Banyak sekali ayat-ayat, misalnya dalam sebuah asar disebutkan tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sana. Berpikir sa'ah ya bisa diartikan sesaat atau sekian waktu lebih baik daripada beribadah sepanjang tahun. Beribadah selama setahun. Ya, kenapa? Ya, di antaranya adalah tafakur itu pangkal kebaikan. Aslu al khair, pangkat kebaikan kita, pangkal amal-amal baik kita, pangkal kebaikan diri kita itu tafakur. Tafakur itu menginsafkan, bisa menginsafkan lagi, ya, memberikan keinsafan lagi, ya, mengembalikan kondisi lagi, mengkondusifkan lagi, gitu ya. Nah mungkin kita terkadang dalam keseharian, ya siapa sih dari kita yang nggak pernah punya masalah, gitu ya, atau bahkan mungkin sesekali cukup crowded masalah kita, urusan kita, ya bahkan bisa jadi kusut, ya seperti benang kusut begitu. Ini urusan belum selesai, ini belum selesai, ini tambah ribet gitu ya. Belum lagi urusan di rumah, ya, anak misalnya nakal, macam-macam lah. Pasangan kita, suami atau istri kita mungkin juga kayak ya macam-macam lah gitu ya. Nah, ada banyak urusan. Nah, apa yang bisa coba mengkondisikan kita lebih stabil menghadapi itu semua, atau lebih tenang, atau bahkan kita bisa kembali memetakan masalah-masalah itu. Di antaranya adalah tafakkur. Bagaimana sih tafakkur itu? Tafakkur itu implementasinya banyak hal ya. Di antaranya adalah implementasi kita duduk, merenung, diam begitu ya. Kita merenung, bisa kita awal dengan zikrullah, mengingat Allah. Bisa kita awal dengan zikir, ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kita lepaskan dulu masalah-masalah itu, jangan dipikirin dulu. Kita duduk, merenung, kita berzikir kepada Allah ya. Hati kita hadir, pikiran kita hadir, ya mungkin dalam tempat yang tidak bising, ya, dalam tempat yang tidak mengganggu kita, gitu ya. Nah ini tafakur. Ya setelah kondusif jiwa kita, pikiran kita itu kondusif, gitu ya, tentram, tenang, itu akan muncul apa? Ada banyak yang muncul nanti, ada banyak buah-buahnya. Di antaranya adalah refresh. Tafakur itu merefresh. Tafakur itu menyegarkan kembali. Pikiran kita yang tadi mungkin semrawut, jiwa kita, ya, nafas kita, hati kita yang tadinya lelah, yang tadinya mungkin terbebani, gitu ya, bisa kembali refresh, disegarkan, bisa kembali segar. Nah, makanya kita momentum Ramadan ini kenapa ya disyariatkan atau disunnahkan kita beriktikaf? Salah satunya itu ya, kita beriktikaf itu kan kita diam di masjid ya, dalam kondisi di mana kita secara umum relatif ya, yang dicontohkan oleh para sahabat dan Rasul itu ya relatif coba kita minimalisir dulu urusan-urusan duniawi. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, berbeda ya. Meminimalisir dulu urusan-urusan itu. Karena Rasul SAW pun juga sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, sebelum beliau mendapat wahyu, hubbiba ilaihil khala, kata Sayyidah Aisyah, Rasul itu suka untuk al-khala, untuk menyendiri. Di mana? Di Gua Hiro kan? Ya, di Gua Hiro.
ya, beberapa waktu, beberapa hari, beberapa bulan bahkan, sampai datang kepada beliau Jibril alaihi salam. Nah, jadi tafakur ini satu kegiatan yang memang diwadahi oleh Islam. Ya, salah satunya adalah i'tikaf. Ya, bahkan nggak hanya sehari 2 hari, itu di fasilitasnya 10 hari fasilitas ya i'tikaf. Untuk apa? Salah satunya untuk itu, mengembalikan lagi, ya, mengembalikan lagi menstabilkan lagi jiwa kita, pikiran kita. Ya, kemudian apalagi nanti kalau isinya tafakur itu bagus, ya, itu bisa men-setting nih pemikiran kita, pemahaman kita, jiwa kita. Ala kulli hal, tafakur pangkal kebaikan. Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, ya, dalam kitab Miftah dari Sa'adah mengatakan bahwa at-tafakkuru aslul khair. Tafakur itu pangkal kebaikan, bahkan tulisan yang lain aslul khairi wasyarr, pangkal kebaikan dan keburukan. Kalau berpikirnya yang buruk-buruk, yang negatif, ya nggak jauh-jauh lah kriminalitas yang terjadi, kemungkaran yang terjadi, itu kan berasal diantaranya pangkal dari berpikir, ya, terbesit, ya, terlintas. Nah, nanti ada tahapan-tahapan. Ada tahapan pertama an-nazrah, melihat, memandang, itu ya. Kemudian nanti ada al-khatarah, ya, terbesit dalam hati. Kemudian al-fikrah, terpikir dalam pikiran kita. Ya, kalau sudah ada pikiran, sudah terbesit dalam hati, nanti ada iradah, yaitu kemauan, maka terjadilah apa yang terjadi. Ya, memang tahapannya seperti itu. Melihat, kemudian memikirkan, ya, terpikir, kemudian nanti tumbuh keinginan, kemauan, baru berikutnya adalah melakukan. Nah, Islam untuk mencegah keburukan itu dimulai dari pangkal yang pertama, tahapan yang pertama, yaitu pandangan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang mukmin, tundukkan pandangan mereka. Ya, karena kriminalitas, ya, diantaranya adalah mungkin kepada lawan jenis, ya, dan lain sebagainya. Terjadinya kemaksiatan itu salah satunya karena pandangan. Setelah memandang, sering memandang, akhirnya terpikir, kayaknya, misalnya, mohon maaf, kayaknya mungkin bisa saya bisa. Setelah itu ntar ada khotorah, ya, dorongan dalam jiwa. Setelah itu nanti akan menjadi perbuatan. Waliyazubillah. Maka Islam mencegah dari awal, menundukkan pandangan. Puasa melatih kita untuk menjaga diantaranya pandangan kita, ya, menjaga lisan, pandangan, pendengaran, kemudian tangan kita, kaki, dan langkah kita. Nah, berpikir membuahkan pengetahuan, ya, berpikir akan membuahkan pengetahuan. Tafakur bisa membuahkan pengetahuan. Kita berpikir, bertafakur, kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran kehidupan. Ya, kalau kita bertafakur, kita punya masalah, kita bertafakur, itu kita bisa mendapat pelajaran kehidupan. Misalnya, kita dalam kondisi boring atau bete, atau apa bahasa boring, bete itu bahasa mana ya? Bahasa remaja ya? Bahasa kita aja yang ngaku remaja? Bahasa remaja ya? Oh, kalau bahasa gaulnya apa? Gabut ya? Gabut. Nah,
Itu coba kalau pas ngerasa begitu ya, duduk merenung ya. Memang tadi yang mungkin semeraut, kayaknya nggak enak begitu. Duduk kita merenung, diawali dengan zikir, nah itu bisa. Oh ternyata kayaknya masalah saya ini karena memang rutinitas ya, ini karena rutinitas misalnya. Atau ada masalah suami istri, apa sih ya, peta masalahnya bagaimana ya, jangan-jangan memang saling ego misalnya dan lain sebagainya. Dan biasanya kita baru jujur mengakui diri kita itu saat kita sendiri. Makanya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam sebuah ayat yang menjelaskan bahwa Allahumma shalli ala Muhammad, ketika kalian sendiri ya, kalian akan meyakini bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah ya. Antaqumu lillahi mathna wa furada, kata Allah, summa tatafakkaru ya, hendaknya kalian coba berdua-dua ya. Berdua itu maksudnya apa? Kita lebih mudah memberikan nasihat kepada orang di hadapan, kalau di luar atau tidak di hadapan orang lain ya. Antaqumu lillahi mathna, makanya kata Allah, kalau kalian mau bertafakur, mau lebih jujur, coba berdua. Karena kalau di hadapan publik bisa jadi kita akan menutupi kekurangan kita. Kita nggak bisa jujur ya dengan diri kita sendiri, padahal mungkin kita salah. Tapi kalau berdua ya, menasihatinya enak ya. Curhat itu kan juga ada curhat di depan forum ya, umumnya kan curhat ya berapa mata, 4 mata ya, atau sekian, nggak banyak orang. Antaqumu lillahi mathna, berdua, wa furoda, atau sendiri-sendiri, summa tatafakkaru, kemudian kalian bertafakur, berpikir, ma bisahibikum min jinnah ya, sahabat kalian ini yaitu Nabi Muhammad itu tidak memiliki sakit gila ya. Kan Rasul distigmakan sebagai majnun, orang gila ya, oleh orang-orang kufar Quraisy. Kata Allah, cobalah ya, bahasa kita ya, cobalah ente merenung, berpikir, masa Muhammad orang gila ya, masa Muhammad orang gila yang tadinya dia itu amin ya, al-amin, yang terpercaya ya, yang luar biasa. Masyarakat Mekah sudah mengenalnya sebagai Al-Amin. Rasul juga orang yang fatonah, yang cerdas. Ketika ada masalah begitu kan, Rasul ngasih solusi, dan solusinya jitu. Nah itu kan tertutup oleh apa? Tadi mungkin kesombongan ya, tertutup oleh image, tertutup oleh popularitas ya, tertutup oleh posisi jabatan dan lain sebagainya. Nah, maka kata Allah, coba kalau memang kalian mau tahu diri kalian sendiri, bertafakur. Dalam ayat tadi, kalau kalian mau menyadari bahwa Muhammad itu bukan orang gila, cobalah kalian mikir sendiri itu, coba merenung. Summa tatafakkaru. Kenapa? Karena dalam tafakur itu, dalam merenung itu, kita lebih mudah mengakui kekurangan diri kita ya. Kita diam, duduk, merenung, itu lebih mudah. Kita awali dengan zikir, kita ingat pada Allah, itu lebih mudah. Nah, kalau kita sudah punya keinsafan itu, kesadaran itu, maka ini pangkal kebaikan ya. Tapi kalau belum ada kesadaran, belum ada kesadaran secara internal dari diri kita, dari jiwa kita, mau kita dibilangin, diingetin macam-macam oleh orang lain, ya belum tumbuh kesadarannya. Bisa jadi
yang orang sampaikan ke kita itu nggak pengaruh signifikan. Kenapa? Karena kan perubahan dari dalam. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, maka tafakur salah satu cara untuk kita bisa menghadirkan keinsafan, kesadaran, dan insaf kemudian sadar itu adalah pangkal perubahan, ya, pangkal transformasi perbaikan, gitu ya. Karena perubahan yang sejati itu ya dari dalam. Kita menginsafi, kita menyadari, kemudian kita ya mengakui, dan berikutnya kita mudah untuk, ya kalau belum ada itu dia masih kekeh bahwa yang dia lakukan benar, atau dia orang yang benar, yang paling benar dan sebagainya, ya nggak signifikan. Meskipun dibilangin orang lain, jadi ingetin orang lain. Maka kata Allah kepada orang-orang kufar tadi, summa tatafakkaru, bertafakur kalian, coba merenung, ya, coba duduk sejenak sendiri aja, ya, ma bisahibikum min jinnah, pasti kalian akan mengakui bahwa Muhammad itu sedikit pun tidak ada sakit gila pada dirinya. Para jamaah rahimakumullah, jadi itu ya, tafakur itu asas dan kunci kebaikan, kunci semua kebaikan. Subhanallah. Hal ini bisa menunjukkan kepadamu keutamaan kemuliaan tafakur, dan bahwasanya tafakur termasuk amalan hati yang paling utama dan bermanfaat. Ya. Makanya tadi betul, tafakur sesaat itu lebih utama dari ibadah setahun. Ya. Nanti banyak kita ibadah itu untuk apa sih? Pertama, ya, kalau ibadah itu untuk penghambaan kepada Allah, ya tafakur itu diantara yang mengingatkan kita ibadah sebagai penghambaan kepada Allah. Keseharian kita kalau tanpa kita tafakur, bisa jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang keliru atau salah. Tanpa tafakur bisa jadi kebiasaan itu akan terus berlangsung lama, ya, setahun misalnya, ya, setahun itu kita tetap melakukan ibadah tapi tetap melakukan kebiasaan buruk. Padahal dengan adanya tafakur, ya, itu bisa membuat kita lebih baik dalam setahun itu. Jadi setahun itu bisa lebih baik kondisi kita ketika ada tafakur. Nah, jadi paling utama dan bermanfaat. Tadi betul kata para sahabat, sejenak tafakur lebih baik dari ibadah 1 tahun. Ya, karena orang yang beribadah atau mencari nafkah, misalnya, kita sudah banyak kaji lah, sudah sering bahas, ya, apa sih niatnya, gitu kan? Apa sih tujuannya? Jangan-jangan tujuan selama ini yang mendominasi dalam pikiran kita, yang mendominasi dalam kehendak kita ketika kita bekerja itu keliru. Ketika kita sibuk itu keliru tujuannya, orientasinya. Maka tafakur itu menginsafkan. Ya, artinya ketika kita berjalan kita keliru, tafakur tuh membalikin lagi. Tafakur tuh ngelurusin lagi. Gitu ya. Makanya tafakur itu bisa mengkondisikan amalia kita. Di antaranya amalia sepanjang tahun, 1 tahun. Tafakkur sa'ah, nih ya, nih terjemahannya, tafakkur sa'ah khairun min ibadati sana. Tafakur sesaat, kurang jelas ya. Sama ya. Ya, tafakur sesaat lebih utama, lebih baik daripada ibadah setahun.
Tafakur bisa mengubah kelalaian menjadi kesadaran. Tadi ya, lalai, orang lalai gitu, diingetin, cobalah merenung. Oh, ternyata berpikir tentang kehidupan misalnya. Oh, ternyata kita nggak lama hidup gitu kan. Kita udah usia 40 tahun kok cepet gitu. Berarti yang tersisa juga akan cepet. Kita usia 20 tahun kok cepet ya. Kayaknya baru selesai sekolah, atau kita usia 40 tahun kayaknya dulu baru berumah tangga. Kok sudah 20 tahun usia rumah tangga. 20 tahun itu cepat, berarti yang tersisa juga cepat. Tafakur itu baru, dari tafakur itu bisa kita dapatkan. Merubah akhirnya apa ya? Kita lebih sadar. Ya, merubah kelalaian menjadi kesadaran. Ya, jadi lebih sadar kita. Nah, tapi sadar itu juga, ini masih titik poin. Kata para ulama, kesadaran yang utama itu adalah dalam perencanaan. Afdalul wa'yi at-takhtid. Kesadaran yang paling baik itu ketika sudah masuk perencanaan. Ya, kita sadar bahwa waktu itu kok cepet ya, sadar. Setelah itu kita buat perencanaan. Terus apa nextnya? Apa perencanaan kita? Apa wasiah amaliyahnya? Kalau kata para ulama, apa rekomendasi amalnya? Apakah kita mau konsisten misalnya berinfak, kita mau konsisten nambah amal sholat kita, tahajud, duha, kita mau konsisten mengurangi jatah tidur kita misalnya, yang tadinya mungkin sampai subuh dikurangilah setengah jam misalnya biar bisa tahajud dulu ya. Kita mau continue tilawah kita. Nah itu perencanaan. Jadi kesadaran yang terbaik itu ketika dia sudah masuk ke tahap perencanaan, dan tahap perencanaan itu disitulah diantara makna niat ya. Kalau kita sudah perencanakan, sudah niat, setidaknya itu menjadi pahala niat ya, meskipun kita belum melakukan. Nah, maka kalau kita bisa mempraktekkan langsung ya, praktek aplikatif, kita buat perencanaan. Kira-kira mungkin usia saya tersisa 20 tahun, 30 tahun. 20 tahun ke depan apa yang mau kita tinggalkan? Gitu ya. 30 tahun ke depan apa jejak kebaikan apa yang mau kita tinggalkan? Karena kan itu berasal dari tafakur lagi tadi. Ah, masa sih saya mau ninggalin dunia, mau ketemu Allah, tapi kok segitu-gitu aja amalnya. Sadar tuh, insaf, sadar. Sementara setelah itu kita nggak bisa lagi. Orang yang baik aja, orang yang masuk surga aja, ya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, orang yang baik, orang soleh itu ketika mereka dapat nikmat surga, mereka nyesel, kenapa dulu kok nggak lebih baik begitu, gitu ya. Nah, itu timbul dari keinsafan. Nanti ketika kita sadar bahwa kita akan menyelesaikan hidup ini, berarti kita harus selesai dalam kondisi apa? Perlu perencanaan. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, apa sih yang mau saya tinggalin nih? Jejak kebaikan apa sehingga dia menjadi amal jariyah. Sudah wafat tapi amal pahalanya terus mengalir. Nah, itu muncul dari keinsafan tuh. Kita sadar, kita insaf, tapi keinsafan yang terbaik itu saat kita memiliki perencanaan. Setidaknya kalaupun tidak semuanya kita lakukan, sudah ada pahala niat. Ya, sudah ada pahala niat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bihasanah falam ya'mal biha kutiba lahu hasanah." Siapa yang dia punya keinginan untuk melakukan kebaikan tapi nggak jadi, nggak kesempatan, maka dia diberikan pahala satu kebaikan. Tapi siapa yang punya keinginan terus dia melakukan,
dia diberikan 10 ganjaran kebaikan. Jadi itu ya, ada kesadaran, tapi kesadaran yang utama saat dia menjadi perencanaan. Kemudian dari hal-hal yang dibenci Allah menuju yang dicintai Allah. Itu ya, itu bisa merubah dari ambisi dan keserakahan menuju zuhud dan qanaah. Zuhud bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Karena Islam ini agama dunia dan akhirat. Zuhud adalah melatih agar dunia kita jadikan untuk akhirat. Ya, beramal di dunia untuk akhirat, itu bagian akhirat. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan zuhud. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak, tapi dunia dijadikan untuk akhirat. Itulah makna zuhud. Karena itu sebagian ulama mensyaratkan untuk zuhud kita harus punya dunia. Belum dikatakan orang itu zuhud saat dia belum memiliki dunia. Kenapa? Belum teruji. Gitu ya. Dia nggak punya. Ya karena nggak punya, nggak ada pilihan. Ya udah niatnya akhirat aja gitu. Tapi kalau dia sudah punya, sini ujiannya. Dia sudah punya, ya dia memiliki, dia menguasai. Bagaimana kepemilikannya, kekuasaannya, ya, jabatan, harta dan lain sebagainya itu dijadikan sebagai ladang akhirat. Itu zuhud. Karena itu dia akan jadikan di tangan gitu ya. Nah, tapi hati dan pikirannya kepada akhirat. Ini dari ambisi keserakahan menuju zuhud. Ini kan pangkal nih. Pangkalnya dari tadi keinsafan. Coba kalau insaf bahwa ya rezeki kita nggak akan kemana lah, kita akan qanaah ya. Yang tadi yang mungkin kita ambisi duniawinya luar biasa gitu, mau punya ini punya itu dan lain sebagainya, rezeki nggak akan kemana, maka kita akan menjadi qanaah ya. Ketika kita paham bahwa yang terpenting itu adalah berkah ya, dan bagus kalau banyak dan berkah bagus, karena juga bisa menambah amal kita kan. Kita banyak, kemudian kita punya zuhud, itu akan mudah kita salurkan kepada kebaikan. Qanaah ya, qanaah bersikap cukup, merasa cukup dengan yang ada ya. Orang yang kaya itu yang memiliki kecukupan jiwanya, dirinya, dia kaya. Yang ada, ternyata dengan yang ada dia bisa banyak beramal. Tapi orang yang nggak pernah merasa cukup, orientasinya adalah tadi, dia terus memperbanyak, sementara kan bukan di situ ya, bukan untuk kita mengumpulkan harta itu, tapi harta itu membuat kita lebih baik nggak hidupnya ya. Kalau hanya sebatas mengumpul sampai nanti pada waktunya kita lelah atau bahkan sakit misalnya, ya kita tidak bisa menikmati juga. Ataupun misalnya terdistribusi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bagaimana bisa menjadi investasi akhirat ya. Yang terbaik kita memiliki waktunya bekerja, kita bekerja dengan profesional, dengan maksimal, dengan optimal. Setelah itu Allah berikan apa kepada kita, terima, qanaah ya. Karena dalam ibadah, dalam bekerja pun Allah sudah berikan pahala. Kita nggak dituntut hasil, meskipun kita perlu mungkin punya target untuk bisa memberikan, untuk bisa memberikan pendidikan kepada anak kita, memberikan manfaat kepada yang lain, peduli dan lain sebagainya. Tetapi setelah kita bekerja optimal, maksimal karena Allah, apapun hasilnya bisa jadi itu yang terbaik
Dan qanaah ini akan mengkondisikan kita tidak merasa kurang terus, tidak terlalu berambisi, sehingga apa? Kita mengabaikan ibadah kepada Allah, kita mengabaikan ya hak-hak keluarga kita, hak istri, hak anak kita mengabaikan hak tetangga kita. Nah, coba kalau qanaah, nah itu mungkin akan ya lebih enak hidupnya, lebih baik, ya lebih terarah, lebih efektif, efisien. Harta yang ada itu efisien. Sekian yang ada ternyata bisa melakukan banyak amal kebaikan, ya bisa bermanfaat. Dari penjara dunia menuju keluasan akhirat yang pernah kita sampaikan ya. Dunia ini kalau kita ukuran duniawi saja, sempit hidup kita, terbatas, sering mentok masalah kita, sering mentok kehidupan kita. Tapi kalau kita luasin untuk akhirat, sangat mudah kita mendapat katakanlah ya solusi-solusi kehidupan, ya mendapat jalan keluar kehidupan. Tapi kalau hanya duniawi, dunia itu sempit, secara waktu, secara tempat sempit. Tapi kalau duniawi ukhrawi, kita akan lebih bijak memandang kehidupan kita. Ada masalah karena luas ya pikiran kita, karena pikiran kita nggak hanya terbatas dunia, maka masalah itu hanya kecil. Ya, gajah itu pernah saya sampaikan ya, gajah kalau ditempatkan di lapangan luas kan jadi kecil ya. Tapi kalau tikus ada di kamar kita itu kan masalah besar. Gajah di tanah yang lapang itu kecil kan. Nah begitu pula pikiran dan hati kita. Kalau orientasinya akhirat, ya kita mikir akhirat, ya mungkin kita dianiaya oleh orang, kita dirugin oleh orang, gitu ya. Jadi kalau kita mikir akhirat, ya insya Allah itu bisa jadi pahala bagi saya nanti, tabungan, gitu ya. Mungkin kita di dunia pernah merasakan kesulitan, merasa musibah, ya kemarin tetangga tuh dia yang tadinya segar bugar bisa usaha dan lain sebagainya, sekarang bed rest, ya pada usianya 50, 48, 50 lah. Nah, itu kalau dia mikirnya sempit duniawi, ya mudah pesimis atau frustasi lah. Yang tadinya bisa usaha, ya apa namanya dinamis begitu hidupnya, tiba-tiba sekarang bed rest karena salah urat salah kejepit, sakit banget katanya, luar biasa, masih muda belum 50 gitu. Jadi kalau mikirnya duniawi itu kan mentok, ya Allah nggak bisa lagi, saya nggak bisa lagi begini, nggak bisa. Tapi kalau orang mikirnya ukhrawi, dia coba mengharapkan pahala dari situ kan. Ya jangan-jangan itu penghapus dosa dia, yang kalau dihapuskan beban akhiratnya diringan. Ya bisa jadi itu pengingat bagi dia, bisa jadi itu sarana untuk dia coba bertafakur, merenung gitu ya, menghayati, berzikir dan lain sebagainya gitu. Ya tentunya untuk pengobatan ya perlu lah, karena itu ikhtiar basyari, itu juga didorong oleh Rasulullah. Nah jadi kemudian menuju kesehatan, jadi dari syahwat dan cinta dunia menuju kesehatan rohani dan kedekatan diri kepada Allah. Belum tentu juga kalau kita mikirnya ukhrawi, tiba-tiba rezeki kita berkurang, rezeki duniawi. Siapa sih yang begitu? Enggak. Ya, ibaratnya orang berinfak itu, pernah enggak orang banyak infak mati kemiskinan? Enggak. Gitu ya. Begitu pula orang berpikir ukhrawi, ya dalam hadis Rasul malah sebaliknya, justru Allah akan mudahkan dunianya. Ya dunia itu akan ikut, gitu kan. Nah inilah ajaran Islam yang luar biasa.
Ya. Nah, waktunya ya. Kemudian dari bencana buta, tuli, bisu tadi ya, orang-orang kufar Quraisy itu nggak mau ngakuin, padahal jelas-jelas Muhammad itu jelas-jelas lah sudah paling amanah, paling jujur, paling cerdas di antara mereka, nasabnya itu paling baik, terbaik nasabnya. Makanya orang-orang masyarakat Arab, masyarakat Mekah nggak ada yang berani mencideri Rasul dari sisi nasab. Kenapa? Karena mereka tahu nasab Rasul itu terbaik, ya, khiyar min khiyar min khiyar, nasab yang terbaik. Penglihatan, pendengaran, pemahaman tentang Allah, ya, dan berbagai penyakit syubhat. Nah, ini pentingnya tafakur. Kesempurnaan akal saat berpadu zikir dengan fikir, tafakur. Allah berfirman, ini ayat yang masyhur, ya, yang sering dibaca. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian siang dan malam, sungguh menjadi tanda-tanda bagi orang cerdas. Siapa itu? Siapa orang cerdas dalam ayat ini? Alladzina yadhkurunallaha qiyama, yang menyebut atau berzikir dalam kondisi diri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Jadi sering zikirnya, ya, sering dia berzikir, ya, intinya maksudnya adalah sering zikir, ya, jika ada apa-apa yang salah istighfar gitu ya. Mungkin bahkan dia punya target, ya, sehari istighfar kalau Rasul 70 atau 100 kali sehari, misalnya baca tasbih, ya, berapa kali, sekian kali. Nah, itu sering zikirnya. Orang yang cerdas itu kata Al-Quran yang sering zikir tadi. Dan tafakkur wa yatafakkarun, yang bertafakkur, jadi cerdas dia. Ya, ada masalah, dengan tafakkur jadi terang masalahnya. Ya. Ya, karena tafakkur itu mengkondisikan hati, jiwa kita lebih stabil, lebih tenang, lebih tentram. Kalau sudah begitu lebih bisa memetakan masalah. Tapi kalau disikapi dengan nggak tenang, ya, emosian, nggak stabil, itu malah susah mendapatkan solusi sebenarnya atau memetakan masalah sebenarnya. Wa yatafakkarun, bertafakkur fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Ya. Kemudian apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka mengatakan, ya Allah, ya Rabb kami, Engkau tidak menciptakan semua ini batila, secara sia-sia. Jadi setelah berzikir, setelah bertafakkur, ada refleksinya. Ya, ada refleksinya, mendorongnya untuk apa? Bahkan mengatakan Rabbana, ya, setelah bertafakkur, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, mentafakuri sebuah hal, ternyata subhanallah. Ya, tafakkur mendorongnya untuk mengakui, ya, keagungan Allah. Ya, setelah bertafakkur, subhanallah, ternyata mentafakuri ciptaan Allah, kemudian dia bilang subhanalladzi khalaqa al-azwaja kullaha. Atau ayat ini Rabbana ma khalaqta hadza batil, itu kan setelah bertafakkur terefleksikan, oh ternyata tidak Allah ciptakan ini sia-sia. Ya. Maha suci Allah, subhanaka, ya, mengakui, meyakini kesucian Allah. Subhanaka faqina adzabannar, maka lindungi kami dari api neraka. Jadi setelah zikir, tafakkur, ya, maka semakin ada pengakuan, ya, semakin ada keyakinan dan refleksikan dalam ikrar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, ini zikir dan tafakkur
kesempurnaan akal kita. Ulul albab, ya, kecerdasan akal itu dalam zikir dan tafakkur. Pengaruhnya besar. Kata Imam Al-Ghazali, merenungi dan mentafakkur ciptaan Allah sambil bertasbih. Ya, ciptaan Allah itu banyak, ya, hewan-hewan, ya, kemudian juga manusia. Apakah kita tercipta secara kebenaran? Ya, mungkin nggak sih? Nggak jauh-jauh HP kita lah, ya, gadget kita. Masa dari kebenaran? Enggak. Kalau ada yang bilang manusia itu tercipta dari kebenaran, ya, debu-debu itu saling, ya, berproses macam-macam akhirnya jadi manusia. Enggak lah, pasti ada desain. Seperti HP ini canggih nih, kan ada desain. Nggak mungkin dia otomatis terwujud HP, terwujud laptop, ya, terwujud kamera, nggak mungkin. Ada desain di situ, ada yang membuat di situ. Bagaimana dengan manusia yang ciptaannya paling hebat lah, gitu ya, punya akal, punya ruh, ya, bisa otomatis, bahkan bisa menciptakan macam-macam. Ya, pasti penciptaannya didesain, ya, yaitu oleh yang paling maha mencipta, ya. Nah, mentafakuri, merenungi ciptaan Allah, kemudian bertasbih, sambil bertasbih, bertahmid, bertakbir, ya, atau bahkan juga peristiwa-peristiwa kehidupan kita, ya, peristiwa kehidupan kita renungi, kita bertasbih, kita bertahmid, ya, kita lagi sulit, lagi pas-pasan, ngepas banget, ada kebutuhan, kok tiba-tiba ada, gitu. Tiba-tiba Allah penuhi dari cara yang tidak kita prediksi, yang tidak diduga-duga. Kita mengucapkan tahmid, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, gitu ya. Jadi kita melihat bencana, ya, melihat musibah, ya, dan seterusnya, gempa, banjir, dan seterusnya, kita bertafakur, ya. Di balik itu adalah Allah yang maha kuasa. Nah, bertafakur, merenung sambil bertasbih, bertahmid, hal itu memberikan pengaruh besar terhadap hati dan jiwa kita, ya. Kita duduk merenung, bertasbih, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu pengaruh besar terhadap hati dan jiwa kita. Di antaranya dalam bentuk mengenal Allah, ya, mengenal Allah itu bisa lewat Al-Quran, ya, tafakkur kepada ayat-ayat Quran, mentafakuri ayat Quran. Ayat Quran berbicara tentang hari akhir, berbicara tentang hari akhir yang pasti, aksiomatis, ya, seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, pasti itu. Hari akhir itu seperti itu, pasti, sebuah kepastian 100%, ya. Maka Al-Quran sampaikan fenomena hari akhir semuanya betul dalam Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan dalam Al-Quran, semuanya benar, semuanya terjadi, gitu ya. Baik itu dulu sebelum terjadi, saat ini terjadi, ataupun nanti di masa yang akan datang sebagai tahapan hari akhir. La raiba fihi, sedikit pun tidak ada kekeliruan dalam Al-Quran. Nah, maka membaca Al-Quran dengan tafakkur, bisa kita mentafakuri ayat-ayat, ya, tentang kekuasaan Allah, ya, tentang keesaan Allah, tentang asma dan sifat Allah. Wa-Rahmanur Rahim, Allah maha pengasih, maha penyayang. Ini kita tadaburi itu. Luar biasa kasih sayang Allah, ya. Mungkin sederhana yang kita tadaburi. Allah nggak nyanyiin kita, meskipun kita dulu mungkin pernah alfa, dulu kita khilaf, tapi Allah masih kasih kesempatan, Allah masih kasih peluang, gitu ya. Nah, itu Ar-Rahman Ar-Rahim.
Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita bawa dalam kehidupan kita nih. Implementasinya apa? Ya, buktinya apa? Bentuk-bentuknya apa? Banyak ya. Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki, Maha Kuat. Allah Maha tahu dengan kita dan lain sebagainya. Nah, jadi tafakur itu bisa memberikan kita satu bekal ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita tafakur alam, tafakur diri kita nih, ya, tafakur kepada penciptaan hewan dan lain sebagainya. Itu memberikan kita ma'rifatullah. Nah, apa saja sih tafakur yang bisa kita lakukan? Bentuknya al-insan, manusia yang tercipta dari, mohon maaf, nutfah, sperma. Tiba-tiba kita menjadi seperti ini. Sperma itu dibiarkan tertiup angin, dia akan hilang. Baunya amis. Subhanallah. Ya, dari air yang hina itu tercipta seperti kita. Kemudian saat kita dalam saat masih dijanin, ya, bagaimana janin itu dia bisa mendapatkan makanan, ya, bagaimana janin itu bisa tumbuh, tiba-tiba nanti setelah mau lahir dia bagaimana dia bisa tahu bahwa tempat keluarnya, gitu ya. Setelah dia lahir bagaimana ketika dia lapar, secara spontan dia bisa menghadap ibunya, ya, kemudian meminta susu kepada ibunya. Nah, itu penciptaan manusia. Nah, tiba-tiba dari sperma yang hina itu kita bisa berpikir, kita bisa mendengar, melihat, ya. Bahkan kekuatan kita ini manusia jauh sebenarnya lebih potensi ketimbang kekuatan makhluk Allah yang lainnya. Misalnya kalau di kisah Nabi Sulaiman, ya, mungkin kita pernah tahu kisahnya, dalam Al-Quran dijelaskan siapa yang bisa menghadirkan singgasana Bilqis, Ratu Saba, ke hadapan saya, itu kan? Bala tentara Sulaiman dari kalangan jin mengatakan, qala ifritu minal jin, kata ifrit, saya bisa mendatanginya sebelum engkau beranjak dari tempat dudukmu. Ya, mungkin setengah jam, sejam gitu ya, dalam kondisi rapat begitu, setengah jam, 1 jam lah. Tapi setelah itu ada orang yang soleh, ya, rajulun yang memiliki ilmu dari Alkitab. Nah, intinya adalah orang soleh, orang yang berpengetahuan dan lain sebagainya. Saya bisa mendatangkannya sebelum apa? Matamu berkedip. Ternyata betul. Jadi subhanallah, ini manusia, gitu ya. Nah, jadi itu Al-Quran loh yang berbicara. Berarti benar kejadiannya. Ya. Meskipun ya kita nggak setuju juga kalau untuk adanya kehebatan itu, ya, berzikir untuk bisa kebal, itu belum, ya, enggak lah gitu ya, enggak seperti itu. Tapi intinya luar biasa potensi manusia, potensi kekuatan manusia itu subhanallah luar biasa. Apalagi kalau Allah tolong, ada karomah, ya. Sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pasukannya itu ketika melawan Persia itu sampai bisa, ya, apa, berkuda pasukannya itu di atas air. Karomah, ya. Jadi kita memahami ada karomah, tetapi kita tidak setuju kalau ayat-ayat Quran, ya, bacaan-bacaan itu untuk kanuragan gitu ya. Jadi sikapnya tengah-tengah. Enggak juga kita mengingkari aja adanya karomah, pertolongan Allah, tapi enggak juga kita meyakini bahwa ayat atau hadis itu atau zikir-zikir itu untuk kanuragan. Tidak. Kita posisi tengah.
Allah menolong hamba-hambanya, itu kan? Ya. Jadi Allah menolong hamba-hambanya, itu kan? Ya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah. Betul, pasti bagi kita menolong orang-orang mukmin. Pertanyaannya, apakah kita sudah berusaha menjadi mukmin yang baik? Gitu ya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Jadi kembali, manusia itu punya potensi yang luar biasa. Ya, ciptaan Allah yang subhanallah luar biasa. Ya tadi ya, dari sperma dan lain sebagainya, karena waktu ya itu mungkin ya beberapa hal yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Sebenarnya masih panjang ya, masih banyak, tetapi insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke moderator. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama, alhamdulillah menambah pengetahuan kita tentang apa tadi, tafakur kunci keberhasilan. Kita masih ada, sebenarnya sudah jam 6 lewat, tapi kalau bapak-bapak kiranya ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Waalaikumsalam. Saya Yuli mau sedikit juga bertanya. Dalam kita sehari-hari kehidupan manusia ini, kalau kita beraktivitas itu pasti akan menghasilkan asap ya. Kayak kendaraan bermotor, kalau dinyalakan akan menghasilkan asap. Manusia beraktivitas sehari-hari, kita bernegosiasi, berkumpul, itu akan menghasilkan asap di hati ya. Asap itu akan di hati, seperti iri, dengki, baper, atau namanya bawa perasaan, terus down, terhina, terzolimi. Itu ya, asap-asap itu ada karena kita sebagai manusia yang beraktivitas, dan itu kita hilangkan biasanya dengan tadi ada kata berzikir, astagfirullah dan sebagainya, sehingga hati kita menjadi cemerlang kembali. Nah, di manusia modern ini kan aneh Pak. Begitu kita jengkel, kita marah, malah diupdate status. Bacanya kan di media sosial, saya lagi marah, wah gambarnya kan hati, plek 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 plek. Terus saya lagi jengkel sama pimpinan saya seperti ini, plek plek. Nggak berani ngomong tapi diupdate. Nah, berarti kan asap-asapnya itu. Nah, setelah itu kita pulang ke rumah, timbul asap lagi dengan rumah tangga, dengan anak. Kita mau tidur, seharusnya kan kita merasa bertafakur ya, untuk menghilangkan daripada asap-asap tadi. Tapi enggak Pak, malah kita main HP malahan. Jadi persoalan itu menumpuk dan nggak selesai, hati kita juga kotor, terbawa tidur Pak. Bangun, numpuk lagi Pak, terus seperti itu terus dah. Adakah tadi tafakur itu kita melakukan di suatu waktu, atau perlu pembimbing atau maha guru atau guru yang kita bisa menjalankan tafakur dulu? Karena gini Pak, kalau saya pernah praktekkan, tidur melupakan kekesalan kepada orang lain itu sulitnya minta ampun Pak, apalagi memaafkan. Waduh, kalau nggak balas dendam ya kita harus satu-satu poinnya, itu sulit, sehingga kita terbawa tidur. Kadang kalau enggak kita terbawa mimpi juga sendiri. Nah, karena persoalannya belum selesai. Terus tafakur itu atau butuh waktu tertentu, waktu khusus. Karena kalau kita kan kalau sudah jengkel mangkel ya healing katanya orang sekarang kan healing, mau ke gunung mau ke laut, tapi begitu habis healing pusing kembali karena tidak selesai. Healing-healingnya berat juga. Nah, tadi kan Islam mengajarkan bahwa perlu tafakur. Nah, tafakur atau waktu khusus atau waktu tertentu atau ada perlu pembimbing, karena kalau tafakur kita sendiri kadang itu bisanya kita melamun Pak. Jikalau ya Pak ya, jikalau saya masih muda, jikalau kemarin itu saya, jikalau Pak, jika itu kan jika kalau akhirnya melamun, membayangkan, bisa juga berpikiran negatif karena ada usaha-usaha dari
pemikiran tadi Pak, karena tafakur tadi, sehingga hasilnya nggak ketemu tuh jalan makrifat Allah, mengenal Allah, tapi malah kita kesasar kemana-mana. Akhirnya tafakur itu, akhirnya ya kehidupannya menjadi bermasalah lagi, masalah tidak selesai, ditumpuk lagi, akhirnya sampai masa harus kembali, nggak ketemu tuh Pak jalannya Pak. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memang bisa jadi di era-era saat ini ya, era gadget, era teknologi dan lain sebagainya, nah itu bisa jadi menggeser ya, ada pergeseran nilai, bisa jadi ya, ada pergeseran nilai. Nah sebenarnya bekalnya sederhana. Memang itu kan berarti permasalahannya itu kan menggambarkan atau mencerminkan kualitas keislaman seseorang gitu ya, intinya itu. Jadi itu mencerminkan kualitas keislaman dirinya ya sebaiknya ya, kalau bagi muslim kan nggak begitu ya. Bagi muslim sejatinya adalah dia kembali kepada Allah gitu ya. Kalaupun itu kan satu sikap yang kurang arif, jika ada setiap masalah dia buat status, nggak hanya kurang arif sih ya, kurang cerdas juga gitu. Apakah status itu akan menyelesaikan masalah gitu kan, atau mungkin juga malah membuat orang kan jadi, kalau saya sih itu jadi kayak kurang bermanfaat atau nggak bermanfaat ya, bahkan bisa membuka peluang-peluang keburukan. Nah jadi itu cerminan dari kualitas keislaman seseorang. Bagaimana yang terbaik? Yang terbaik ya, kalau kita mau menumbuhkan ya salah satu karakter seorang muslim itu nggak jauh-jauh dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalaupun butuh pertolongan ya dia akan ingat Allah. Ya, ada kesulitan dia akan ingat Allah. Ada kesusahan dia akan merefleksikannya dengan permintaan kepada Allah gitu kan. Apakah itu dengan memohon atau bahkan dengan zikir. Kan zikir itu juga enggak hanya seperti zikir istighfar. Istighfar itu enggak hanya untuk pengampunan dosa, ya kan? Dia untuk masalah-masalah kita juga. Makanya kata Rasul, man lazama al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang continue istighfarnya, ya istiqomah istighfarnya, Allah akan jadikan baginya jalan keluar atas permasalahannya. Wa min kulli dhikin makhraja, Allah lapangkan kesulitannya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah mudahkan rizkinya. Dari apa? Istighfar. Jadi continue istighfar, lazama, mulazama. Jadi istighfar itu tidak hanya untuk pengampunan dosa, gitu ya. Nah, jadi dia istighfar ketika dia dalam masalah, dia butuh pertolongan, enggak jauh-jauh istighfar. Ini kan sebenarnya enak gitu. Enak muslim itu. Dia udah ada solusi, ada masalah, solusinya apa sih? Istighfar. Nggak usah nyari solusi-solusi yang ribet ke manusia gitu ya. Kalaupun nyari solusi ya sewajarnya aja kepada manusia itu ya, apalagi buat status macam-macam. Belum tentu juga ada solusi dari manusia, belum tentu juga manusia bisa memberikan solusi. Kenapa? Toh manusia juga masih butuh, toh mungkin yang kita minta bantuan juga masih banyak masalah, masih butuh bantuan yang lain. Nah, tapi ketika kita kembali kepada Allah itu luar biasa. Ya, terima kasih. Itu luar biasa. Itu satu cara yang instan.
Maksudnya instan itu apa? Cepat. Kita ingat Allah aja, zikir, mohon pada Allah, udah langsung itu. Itu bagian dari jalan keluar. Meskipun mungkin nggak selesai masalah kita, tapi itu bagian dari setidaknya beban kita sudah terkurangi. Ya, curhatnya kepada Allah. Kalau curhat kepada manusia belum tentu dia akan lihat WA kita langsung kan. Langsung di checklist biru gitu. Atau langsung direspon. Kita minta waktu mau call aja susah banget kayaknya. WA aja nggak dibalas-balas gitu, nggak dilihat-lihat. Tapi kalau pada Allah, ya bahkan Allah sangat cinta hamba yang meminta kepadanya kan. Ya, Allah bahkan ingin hamba itu minta kepadanya, gitu kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, jadi kita berdoa itu Allah suka kalau kita berdoa. Kan manusia ada yang begitu enggak? Mungkin ada tapi enggak. Ya, sekali diminta, 2 kali mungkin masih ngasih, masih seneng. Dan keterusan dia kesel juga. Nah, minta waktu, minta macam-macam lah ya. Kalau Allah enggak. Jadi luar biasa, ini nikmat Islam ini, nikmat muslim sebagai muslim ini luar biasa. Iyyaka nasta'in. Ya, jadi ketika kembali kepada Allah ada masalah macam-macam, istighfar aja. Astagfirullah. Berarti Allah dengar dan kita sudah coba meringankan dengan tadi. Nah, mungkin untuk tahapan berikutnya bagaimana sih tahapan untuk menyelesaikan masalah, itu bisa kita kemudian kita pikirkan gitu ya. Setidaknya kalau ada langsung ada musibah, langsung ada masalah, istighfar dulu. Istighfar. Nah, sehingga apa? Pelampiasan kita enggak yang macam-macam. Jadi kepada Allah kita meminta pertolongan. Bahkan ayatnya hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Artinya apa? Ya, kalau kita minta pertolongan sebisa mungkin kita kepada Allah lah, enggak kepada manusia. Meskipun boleh enggak? Boleh. Kepada manusia boleh, ya kan? Dan Allah sampaikan juga kan kita boleh tolong menolong dalam kebaikan dan takwa kan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Boleh nggak? Boleh, boleh sekali. Dan itulah fungsinya kita bermasyarakat. Ada ta'awun, lita'arafu, wa ta'awanu, saling kenal, saling tolong menolong dalam kebaikan, saling support dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kenapa? Karena itu lazim gitu ya dalam sebuah masyarakat. Tapi kembalikan masalah kita, kalau mungkin itu hanya terkait dengan diri kita sendiri, langsung kembali kepada Allah. Itu akan memberikan setidaknya tadi meringankan. Dan berikutnya sebelumnya adalah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ya, hanya kepadamu kami menyembah. Termasuk tadi ketika dia ada masalah-masalah, pelampiasannya tidak akan menyimpang ya dari yang Allah gariskan. Kenapa? Dalam kondisi apapun dia dalam frame ibadah kepada Allah. Ya, begitu pula kalau dia dapat kesenangan, kemudahan, ya dia nggak akan mudah lupa, ya nggak akan mudah lalai. Kenapa? Dia seluruhnya senang dan susahnya itu diupayakan dalam frame ubudiyah, frame penghambaan kepada Allah. Nah, kalau ini sudah terbangun, karakter ini ya terbangun, ya dia akan menyampaikan hal-hal positif. Ada masalah dia kepada Allah, tapi ketika dia punya sesuatu yang bisa diberikan ke yang lain, bisa bermanfaat kepada yang lain, bisa berkontribusi, dia berikan. Nah, jadi kalau karakternya sudah terbangun, itu seorang muslim akan memberikan hal-hal positif, hal-hal kebaikan itu. Nah, bayangkan kalau banyak orang seperti ini, dinominasi masyarakat kita orang seperti ini, Masya Allah. Mungkin masalah-masalah masyarakat kita, ya masalah-masalah sosial kita, kemiskinan, kemudian kriminalitas,
percekcokan, perselisihan dan lain sebagainya, nah itu akan terkurangi atau diminimalisir sedemikian rupa. Nah, jadi memang dalam era seperti ini pun kembali kita tingkatkan ya amal ibadah kita tadi, tafakur ya. Dengan apa sih tafakur itu, bagaimana caranya ya? Ada waktunya gitu ya, baiknya ya. Banyaklah. Jadi tafakur itu juga bukan berarti kita harus duduk, enggak. Tafakur itu dia merenung, bertafakur gitu ya. Allah siapkan misalnya waktunya saat i'tikaf Ramadan ya, berzikir, bisa zikir sekaligus kita introspeksi diri kita, bisa mengevaluasi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Caranya fleksibel ya. Caranya mau kita duduk di masjid, kan i'tikaf itu diam artinya. Al-i'tikaf lughatan al-muksu. I'tikaf itu diam. Diam dalam arti apa? Ya bisa kita isi waktunya dengan tilawah, dengan tafakur, muhasabah, berzikir. Nah, itu semua bisa menumbuhkan tadi karakter tadi. Ya, memang waktunya ada waktu-waktu yang kondusif, yang efektif untuk tafakur. Ya, kalau dalam Ramadan ya difasilitasi 10 akhir misalnya. Dalam sehari bisalah kita gunakan misalnya ba'da subuh ya, ketika Rasul sampaikan siapa yang sholat subuh kemudian dia duduk berzikir sampai waktu fajar atau waktu syuruk ya, maka baginya pahala haji dan umroh sempurna ya. Mungkin kalau amalannya sepele, tapi kalau kita bisa mempertahankan kualitas tafakurnya, bisa jadi betul. Secara amalan jauh berbeda kan ya. Orang berhaji dia ngeluarin harta, waktu, tenaga dan lain sebagainya, berkorban. Tetapi bisa jadi secara substansi amal tercover itu dalam tafakur ya. Amal orang berhaji itu tercover dalam ibadah tafakur, makanya pahalanya sama kayak orang berhaji atau berumroh, saking pentingnya tafakur. Nah, atau mungkin menjelang subuh, kalau tidak bisa ba'da subuh, menjelang subuh sebentar gitu ya. Ini kalau continue ya, ini kalau setiap hari kita susah, tapi setidaknya mungkin adalah waktu sepekan sekali gitu ya, hari Jumat atau hari Sabtu misalnya dan lain sebagainya, itu bisa kita manfaatkan. Nah, itu wallahu a'lam bishawab.